Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Kali ini tema masih mengangkat yang namanya Sirekap KPU, bagaimana membuat kisruh masyarakat se-Indonesia. Bagaimana sistem yang harusnya memang mempermudah masyarakat untuk melihat, mereview, bahkan menghitung para calon-calon pilihannya dan calon presidennya ini tampak kacau balau. Kita langsung bahas dengan ahli telematika kita, Bapak Roy Suryo. Selamat sore, Pak. Ada Bung Tobias Patiasina. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Mas Gun. Ya. Jadi tanpa panjang lebar nih kita mungkin terupdate, terbaru bagaimana kekacauan KPU sendiri membuat sistem yang harganya 3,5 miliar bisa kalah sama yang namanya Google Form. Masyarakat juga mungkin bertanya-tanya, ini ada apa sih? Apa kesengajaan atau sebagai bagian dari intelijen untuk mengkacaukan pola pikir masyarakat? Jadi mungkin Pak Roy bisa menggambarkan di sesi pertama ini apa sebenarnya yang terjadi? Ya ini menarik ya, kalau kita bahas kekacauan terakhir, kalau tadi Pak Gunawan bicara soal kekacauan, itu yang memang terjadi 2 hari yang lalu. Ya, jadi 2 hari yang lalu itu pada hari Selasa malam, tepatnya sekitar jam 7 malam, itu saya dikontak banyak teman-teman dari media. Ya, mereka tanya, Mas, udah cek KPU belum? Loh, kenapa lagi ya bilang gitu? Pakai lagi belakangnya. Ya, saya kenapa lagi? Itu Mas sekarang malah hilang. Katanya down. Saya tanya, down kenapa gitu? Ya kan lagi pada down. Saya bilang gitu. Ini jangan-jangan cuma cari modus saja nih. Karena memang pada malam itu, Selasa malam itu kalau kita lihat di trending topic, saat itu Instagram dan Facebook down. Ya, karena lagi ada memang stack di sistem. Tapi nggak ada hubungannya ini dengan KPU gitu loh. Jadi kok kayaknya mau numpang beken aja nih gitu, mau down ini gitu ya. Nah setelah saya cek, loh ternyata nggak down, baik-baik saja. Saya coba tes rate-nya, loh masih bagus. Ya, cuman memang hilang, kosong. Datanya kosong. Terus aku bilang ke teman-teman media, ini bukan down, ya jam 8 lebih saya bilang, ini bukan down, tapi isinya dihilangkan. Loh kok dihilangkan Mas? Ya dihilangkan tuh bisa ada 2 kemungkinan. Dihack mungkin, tapi kalau dihack tak cek kok nggak ada yang diterobos, kok nggak ada yang terbuka, ya ini masih dikunci, anunya masih aman semua. Dan ini yang masuk adalah barusan justru ID-nya dari KPU sendiri, gitu. Jadi KPU yang memang menghilangkan itu. Nah, terus saya tantang itu Pak Peter. Ini besok harus terus terang KPU, kalau enggak saya bongkar, ya gitu. Malam ini sengaja pasti dilakukan penurunan dari angka-angka ini. Dan kalau memang ada kesengajaan, nah harus kita pertanyakan. Sampai tengah malam nggak ada kabar, ya. Memang baru besok paginya, hari Rabu pagi. Nah ngakulah KPU, salah satu komisionernya inisial IK. Idam Khalid itu ngaku, kami matikan, sengaja matikan perhitungan Sirekap itu dan server KPU itu karena agar tidak membuat kegaduhan. Dari situ saya sudah, loh berarti selama ini diakui dong membuat kegaduhan. Masuk tuh pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 kalau gitu ya. Isinya adalah membuat keonaran. Membuat keonaran masuklah pidana ya. Nah, yang lebih konyol lagi Pak Gun, dia terus bilang, karena memang kalau menurut undang-undang dia bilang tuh. Saya pikir undang-undang yang mana ini? Dia bilang kalau data ini adalah data rahasia. Data-data ini rahasia negara. Loh, waduh saya bilang gitu. Ini adalah hak rakyat. Suara rakyat yang diperoleh secara benar-benar gigih ya. Sampai berdarah-darah, sampai sudah 130-an sekian KPPS yang meninggal ya. Anggota KPS yang meninggal ya. Kemudian dikatakan ini data rahasia dan tidak bisa ditampilkan. Wah. Ini udah benar-benar konyol banget ini, KPU ini sudah harusnya sejak kemarin-kemarin mengibarkan bendera putih. Jadi ini ada pelanggaran lagi nih dan 2 hal lagi dilanggar, yaitu undang-undang ketika dia mengakui bahwa dia membuat keonaran, Pak Gun, dan juga ketika mereka bilang itu adalah data rahasia milik negara yang tidak untuk dipublikasikan. Lah terus selama ini tabulasi nasional yang kemudian seharga miliaran itu buat apa? Kalau itu dibangun dan ternyata dilakukan. Dan tadi kalau disinggung soal Google Form saya setuju banget itu. Kenapa tidak kalau gitu form itu yang form C1 hasil yang kemudian sekarang tampil itu bagus itu untuk mengecek.
Ya kalau dari awal begitu, nggak usah pakai situs yang mahal banget. Pakai Google Form atau tampilin di IG aja, tampilin di Instagram aja udah bisa. Jadi orang tinggal ngecek. Oh ini nanti dia masuk, oh ini nggak cocok. Terus orang nge-flag di situ. Saya dari TPS sekian, saya bersaksi ini nggak cocok. Terus dia ini punya saya. Langsung dari situ masyarakat bisa menilai. Dan akan kelihatan lah, nggak usah butuh ahli daktiloskopi atau tanda tangan ya, atau sidik jari ya. Itu orang bisa lihat tanda tangan yang palsu atau enggak, karena kan mulai banyak nih hasil yang palsu. Yang tanda tangannya sama semua. Maksudnya sama itu tarikannya sama. Jadi bolpennya sama, tarikannya sama, itu mulai ada. Dan itu angkanya biasanya ajaib-ajaib ya. Angka ajaib itu biasanya apa? Partai-partai tertentu atau paslon tertentu meledak ya. Kemudian biasanya lagi suara tidak sahnya nggak ada, udah pindah ke partai tertentu. Nah inilah, jadi sekarang ini mulai parah dan nggak ada dannya lagi Pak Gun. Kalau ini dibiarkan, nanti saya benar-benar khawatir ya. Nanti ketika on lagi kita udah lihat partai yang masuk itu udah beda lagi. Mungkin 9 partai yang memang sudah masuk kemarin memang sudah masuk, oke. Tapi nanti ada tambahan 2 partai lagi yang masuk. Partai yang selama ini 1, dan 2, masuk dia. PSI dan Gelora ya. Anda yang jawab loh ya. Gitu. Itu di media udah ada loh. Oh udah ada ya weh. Ya, saya hanya memberikan telaah teknisnya saja. Gitu. Memang itu yang terjadi. Ya. Oke, jadi sesi ini kita cukup dulu di sini. Kita ke Bung Tobias. Tapi untuk nanti kita akan bincang-bincang dengan Bung Roy tentang log activity. Oke. Ya. Bung Tobias, jadi kita udah mendengar nih apa Bung Roy sampaikan mengenai tadi ada apa. Bahkan sosok inisial IK itu bisa kena undang-undang pembuat keonaran. Nah itu kan udah luar biasa. Tapi kalau saat ini yang terjadi adalah, ini kita kutip dari beberapa media ya, Detik sudah mengeluarkan, Lumajang sudah mengeluarkan, Bekasi juga kemarin sempat rame. Jadi ternyata selain di Imam Bonjol pembuat onarnya, di setiap kecamatan di seluruh Indonesia dugaannya ya itu. Karena yang katanya si Gregory ini yang Bekasi bilang kalau saya anggota tidak bisa merubah-rubah. Tapi kalau jadi ketua PPK tingkat kecamatan bisa nge-freeze, menghentikan perhitungan, bahkan merubah. Jadi fenomena ini kan kalau menurut Bung Tobias sebagai pelaku dan pernah jadi calon, jual beli suara, geser suara dari partai atau ini partai, istilah kalau orang-orang Jakarta, ini saya dengar nih semalam dari beberapa, kan saya ke Pullman juga, itu istilahnya namanya sampah katanya. Jadi sampah itu digeser. Nah itulah yang terjadi, silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Inilah yang saya bilang ya, dari awal itu ya memang sudah KPU itu sudah salah. Sangat salah besar. Dalam dalam tahapan yang kita lihat bahwa Sirekap aja itu sudah sangat bermasalah. Nah pertanyaan kita yaitu kenapa bermasalah tapi tetap terus dipakai. Ini ada apa? Itu ada apa? Nah kita lihat bahwa persoalan yang ada di Bekasi sama Tapos itu sudah jelas, sangat jelas. Bahwa pengakuan TPS-nya, ya kan, PPK-nya sendiri sudah dengan gamblang mengakui. Sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis, ya kan. Nah, bahwa memang ada permasalahan yang memang krusial di sini. Lah kok lucu, angka bisa berjalan tanpa ada yang otak-atik. Nah, pertanyaan kita, yang otak-atik yang pasti kan yang ada di Imam Bonjol. Tidak mungkin yang ada di tempat yang lain atau yang pegang paspor. Ya kan, kalau pegang paspor, nah mungkin dia bisa otak-atik ya, dia bisa kasih turun, bisa kasih freeze, bisa. Nah, tetapi yang kita lihat di sini bahwa harusnya saya sebagai eksponen pemuda Indonesia tuh, saya minta untuk Kapolri ya, kalau bisa ini kan sudah melanggar hukum dan betul-betul melanggar hukum, jangan sudah ada yang lapor, tetapi dibalikin lagi, dibalikin. Bahwa kami tidak punya ranah untuk memproses mereka. Ya harusnya ini kan permasalahan hukum, bukan permasalahan suara. Kalau permasalahan suara ya bisa lah di Bawaslu, tapi ini sudah hukum yang salah, sudah kelewatan. Tetapi kenapa ditolak?
Nah pertanyaan kita kan seperti itu. Saya sebagai eksponen pemerintahan, saya bertanya lagi untuk Kapolri. Kalau bisa, ya kan, kalau tanggapan yang mengenai laporan, mengenai hukum itu harus langsung diterima dan diproses. Di mana permasalahannya? Kalau tidak ada permasalahan, ya mungkin. Tapi ini ada laporan, ada bukti. Nah bukti itu kan bukti ya otentik lah, ya kan, bahwa ini yang sudah disiapkan sama mereka yang lapor. Nah sesudah dilaporin, lah dibalikin lagi. Nah ini ada apa? Itu dulu ya. Dan yang kedua, kita minta si rekap itu kalau bisa ya tadi tuh jangan ada lagi lah, ya kan. Kalau ada si rekap ini yang selalu bermasalah. Nah, kalau si rekap itu memang mungkin tadi muncul hanya C1, nah mungkin itu lebih bagus. Lebih teratur, karena ya saya juga pernah seperti itu kan. Nah kenapa saya bilang seperti itu? Lah banyak kok, kenapa yang tadi Mas Gun bilang itu sampah. Nah sampah itu bisa dijual, kalau C1-nya nggak tahu, C1-nya bisa dirubah, ya itulah yang dijual. Itu Mas Gun, kenapa? Karena ya dulu tahun 2009 caleg Pilpres Pak SBY ya kan. Nah itu kita ngelihat bahwa saya punya suara ada sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah itu karena kita tidak masuk, itu dengan gampangnya mereka datang. Top, kamu buka C1 mana? Nah C1 itu ini saya open karena memang sudah masa lalu. Kamu punya satu, saya bilang ada C1 mana? Mana PPK-nya? Itu gampang. Ya udah top, saya jual aja. Selesai. C1-nya yang diambil, dirobak. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang kembali. Nah, harusnya sudah tahu mereka itu bisa diperjualbelikan. Tapi kenapa nggak bisa diatasi? Itu Mas. Harusnya mereka bisa atasi itu karena pengalaman mereka kan sudah berulang kali. Itu mungkin dari saya seperti itu Mas Gun. Oke, Bung Tobias, kita ke Bung Roy lagi. Jadi ini pelaku sendiri nih, jual beli. Jadi sudah pernah terjadi dan saat ini lebih menggila. Setuju. Seluruh Indonesia PPK-nya itu gaji ketua memang 2,6 juta, tapi pinggirannya itu ratusan bahkan miliaran, kita nggak tahu. Jadi saya juga sempat ya sedikit investigasi sedikit lah. Jadi salah satu maklar ceritanya ini suara. Saya tanya, bisa Gun katanya untuk geser-geser suara seperti apa yang diutarakan Bung Tobias. Jadi barang-barang yang orang-orang yang memang tidak masuk itu namanya sampah itu bisa dimasukkan tapi asal koordinasi jadi aman katanya. Nah angkanya itu dia belum tahu tapi di Jakarta Barat saya dengar informasi per satu suara itu 300.000. Dahsyat. 300.000 per satu suara. Jadi saat ini di Kalideres juga salah satu anggota PPK-nya katanya buron dicari-cari orang. Jadi teror PPK Tapos Depok mungkin benar terjadi. Gue tahu rumah lo katanya kan. Harus lanjut karena PPK takut melanjutkan. Tapi ada PPK lain yang memang bersih juga cukup banyak. Cuman saat ini dalam 24 jam terakhir ini saya lihat di beberapa media nasional ada yang sudah dipecat, ada yang dimasukin ke polisi, ke Bawaslu dan banyak lagi Bung Roy. Nah ini kan masyarakat ingin tahu sebenarnya kan bisa terlihat yang namanya log activity. Setuju. Nah sebagai pakar telematika mungkin biar masyarakat Indonesia tahu juga yang namanya Pak Idam Halid atau Ketua KPU atau Ketua Gakumdu juga harus bisa mendengar apa yang diterangkan oleh Bung Roy Suryo. Silakan. Sebelum saya bicara soal teknis soal log activity, ya kebetulan dua hal yang tadi disampaikan Pak Peter Tobias ini, saya juga bisa cerita selaku pelaku, ya. Gitu, pelaku artinya sempat ngalami. 2009 saya pernah kehilangan nggak tanggung-tanggung 40.000 suara. Awalnya suara saya sah, itu sebenarnya 140.000 sekian. Tapi waktu itu kemudian terkurang, akhirnya suara sah yang akhirnya tercatat dan sampai sekarang diabadikan itu 91.000 sekian. Tapi nggak apa-apa, waktu itu 91.000 masih suara tertinggi untuk semua parpol. Dan saya tahu yang 40.000 sekian itu geser ke sesama anggota partai sendiri waktu itu.
Ya gitu. Karena mereka beraninya hanya ngerjain orang separtai. Artinya apa? Di sini ada oknum saksi yang bermain. Ya, ada oknum saksi tapi saksi kita, saksi internal partai. Nah, setahu saya kemudian berkembang modus itu di tahun 2014. Ketika saya sempat belum masuk dulu. Jadi ketika 2014 diumumkan tuh saya belum masuk karena apa? Suara saya terpindah ke orang lain sehingga suara saya nggak cukup untuk masuk. Tapi untungnya masih ada suara dia itu untungnya masih bisa ditambah suara partai sehingga dia masuk. Ya. Jadi ibaratnya sama aja dengan suara saya itu dikurangi oleh dia. Rekan sesama partai. Dan itu ironis banget karena rekan sama partai itu dulu masuk DPR gara-gara menggantikan saya ketika PAW. Jadi saya jadi pembantu presiden, jadi Menpora, dia masuk sebagai PAW, pergantian terwaktu. Padahal dia masuk PKW itu yang kita dengar di mana-mana. Orang masuk PAW itu ya minimal store kepada yang digantikan. Kalau enggak dia enggak masuk. Itu sama sekali kita enggak ada kayak gitu. 0 rupiah. Dia enggak saya suruh setor, enggak apa-apa. Masuk mulus kok malah periode berikutnya dia ngerjain saya. Tapi ya sekali lagi, Tuhan tuh Maha Besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu luar biasa. Dia kena karma. Ya, jadi dia kemudian harus di PAW juga karena penyakit dan dipecat dari partai dan malah udah nggak ada. Gitu. Jadi ya nggak usah kita bicarain lah, orangnya udah nggak ada. Tapi artinya apa? Artinya memang modus itu ada dan makin berkembang ke sini. Sekarang tidak hanya modus bergeseran dari caleg antar partai ya, tapi antar caleg beda partai. Yang itu yang dikenal dengan istilah NPWP. Nomor piro, wani piro. Ya, nomor berapa, berani berapa. Wah, itu dah. Dan modus yang paling terakhir yang 2024 ini adalah memainkan suara tidak sah. Jadi karena suara tidak sah itu lebih murah. Hanya bekerja sama dengan oknum KPS, ya KPPS. Ya, tidak perlu dengan saksi yang lain. Dia hanya berlari karena apa? Karena misalnya dalam satu TPS itu pasti ada suara tidak sah atau suara tidak terpakai itu sekitar 50. Itu bisa kelihatan kok kemarin. Ada satu partai yang sangat masif memanfaatkan itu. Daerah Bontang, daerah Sulawesi, daerah mana itu kelihatan banget. Ya, terus ada yang di TPU 9 Cibinong, ada mana gitu. Pergeseran suara itu kayak di swab gitu, yang antara suara tidak sah dan suara partai tersebut. Ya, jadi ini memang fatal, Pak. Nah, kemudian kalau yang soal laporan, ya, udah dilaporkan, kebetulan saya yang mendampingi teman-teman dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Jadi mereka sudah berinisiatif baik untuk melaporkan itu ke Bareskrim. Karena sebelumnya minggu yang lalu mereka lapor, Mas Gun, ditolak dengan alasan, ini kami nggak bisa nih, harus ada penjelasan ahlinya. Udah, saya diajak hari Senin yang lalu bersama bro. Wah kaget kita, karena yang terima kita itu lengkap jajarannya, ada sekitar 10 orang, tapi nggak 9 orang, kombes pangkatnya, ya. Kemudian ada di bawahnya gitu. Jadi bukan sekedar diterima di SPKT oleh Bribda atau Letu itu enggak. Ini yang terima sudah level tinggi gitu lah gitu. Iya level perwira, level tinggi. Dan ternyata saya pikir itu ada Gakumdu juga. Saya pikir itu sudah langsung digelar kan. Ternyata enggak, ternyata cuma muter-muter aja. Jadi mereka tuh cuma cari cara supaya apa? Ya enggak kena tanggung jawab terima laporan. Padahal kewajiban kepolisian itu adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Terima dulu laporannya. Perkara nanti enggak jalan dalam labju disampaikan. Oh ini ada kendala ini, keluarlah SPDP, surat perintah untuk penghentian dalam penyelidikan. Atau nanti kalaupun sudah jalan tetap ada SP3 juga bisa kalau mau enggak jalan kan. Tapi enggak awal-awal ditolak gitu, enggak ada kasus lapor ditolak. Kalau yang kita dengar kemarin aja banyak sekali yang tukang lapor aja langsung diterima gitu ya kan. Dan itu kan anu sekali, apa ya ibaratnya itu menyesakkan sekali di satu sisi laporan sini diterima semua, di sini ditolakin semua. Nah yang ketiga memang ini soal teknis ya. Jadi yang tadi sampaikan Mas Gun tadi soal lock activity itu memang betul, itu sebenarnya kunci. Kunci yang bisa kita bongkar kalau dilakukan audit forensik dari IT. Karena pasti ketahuan ketika kita mendownload aplikasi apps dari Sirekap, itu kan kita mendownload sebagai dua, sebagai petugas atau sebagai pemantau saja. Kalau sebagai petugas otomatis kita bisa masukkan angka di level dia bekerja. Tapi tidak di level di atasnya. Nah cuman uniknya, ini uniknya memang Pak Tobias dan Pak Gun. Itu Sirekap tuh ada beberapa rilis atau ada beberapa versi yang sempat saya bicarakan beberapa waktu yang lalu. Yang memungkinkan untuk skripnya itu orang masuk gitu.
level kecamatan atau masuk dari level pusat, KPU pusat. Jadi apa yang kemarin viral di media massa, viral di medsos, ya, bahwa ada tampilan yang nggak perlu diklik aja, kalau diklik kemudian berubah, itu sudah yang 2 minggu yang lalu. Diklik ini angkanya pindah ke sana, diklik ini. Kemarin nggak usah diklik aja, angkanya pindah-pindah sendiri atau muter. Ini kan dahsyat gitu. Ini judi online atau sirekap gitu kan gitu. Kalau judi online atau slot ya angkanya ganti-ganti sendiri ya, iya. Kayak orang judi online itu kan sebenarnya nggak perlu kita ikut ngetik-ngetik terus ada gambar cewek yang gini itu nggak perlu pegang, sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kan orang kan dikasih psikologis untuk supaya megang itu supaya angkanya gerak. Padahal nggak usah. Nah ini nggak usah digituin aja. Angka di sirekap ini menurut saya kayak slot ya gitu. Bisa gerak sendiri gitu. Dan persis slot. Slot itu sudah didesain dengan algoritma tertentu. Nggak mungkin menang kita itu. Slot itu pemain itu pasti akan dikasih kesempatan sekali. Biasanya kalau dia masukin katakanlah 5 juta, dia akan dikasih menang. Misalnya nanti kalah. Terus menang 1 juta, kalah. Nanti menang 3 juta. Ya. Habis itu kan dia senang. Wah udah, kalau dia udah kelihatan dia ngebit, ini artificial intelligence dari si slot itu akan tahu, oh ini layaknya untuk gak usah dikasih menang lagi. Jadi dia pasti akan tambah terus sampai dia habis puluhan juta. Itulah slot. Nah sama dengan sirekap logikanya. Logikanya adalah paslon tertentu mau dikasih berapapun ya angkanya tetap 24. Paslon tertentu mau dikasih angka apapun angkanya tetap 17. Sementara yang lain udah pancet di sini. Seperti yang dulu saya bilang, tanggal 14 Februari jam 7:36 angka paslon terjadi. Nah, log itu bisa untuk meneliti siapa yang masuk pada saat itu. Jadi dengan log activity itu kita bisa melihat siapa yang masuk dan melakukan perubahan. Disitulah bisa ketemu pelaku-pelaku atau oknum-oknumnya. Dan itu secara teknis karena semua pasti tercatat. Gak usah misalnya KPU mengatakan oh kami tidak membolehkan. Nah kalau dia gak membolehkan lagi pelanggaran lagi dia. Gitu dia. Dulu itu komisioner yang lain tuh yang mengatakan yang BII itu. Yang satu-satu komisioner cewek itu yang mengatakan kami sudah di audit kok gitu oleh BSSN gitu. Atau oleh Kominfo gitu. Kalau di audit oleh BSSN. Audit itu tidak melakukan auditing sistem kayak gitu. BSSN itu melakukan misalnya dia ngecek Badan Cyber dan Cyber Nasional itu sistem ini benar apa enggak. Dia mengeluarkan sertifikasi. Boleh. Tapi sertifikasinya pun ya itu hanya berlaku untuk satu rilis software. Kalau softwarenya ganti-ganti sampai 10 kali seperti sirekap. Ya enggak sah lagi yang dia lakukan sertifikasi. Demikian juga dengan Kominfo. Nah jadi ini banyak banget hal-hal buruk ya yang terjadi ya. Jadi apalagi tambah kejadian terakhir dia sudah enggak nampilin angka. Waduh ini saya bisa moga-moga tidak terjadi itu. Nanti akan terjadi kehebohan. Kalau tiba-tiba nanti ternyata partai yang masuk parlemen itu 11 gitu. Sudah ada tambahan 2 partai yang adadinya nggak masuk dan itu merupakan tamparan besar. Ini saya tantang aja gitu. Tamparan besar bagi 7 lembaga survei. Berarti 7 lembaga survei harus minta maaf, Pak Agon. Karena dia nggak bisa meramalkan dengan benar atau bahkan dia salah. Karena 7 lembaga survei itu mungkin bisa dibenarkan kemarin sudah memprediksikan mana yang mau menang paslonnya. Tapi partainya pun dia memprediksikan antara 8 sampai 9. Satu partai senior, partai lama itu ada yang masuk, ada yang enggak. Tetapi yang 2 ini jauh. Yang 2 ini yang 1 1 koma, yang 1 2 koma kok. Kalau 2 ini bisa masuk, ya atau 1 saja bisa masuk ya. Wah ya berarti 7 lembaga survei terkenal itu harus minta maaf kepada masyarakat mencabut publikasinya dulu ya. Karena berarti apa? Kalau partainya dia salah, ya berarti ramalannya paslonnya salah. Iya, bisa dikoreksi. Dia nggak bisa berkata itu sesuai dengan quick count atau sesuai dengan survei atau sesuai dengan exit poll. Salah, gitu lah. Oke, jadi kita harus bisa membuat masyarakat fokus, Bung Roy. Meskipun kita dikasih beberapa elemen atau fitur-fitur yang memang sengaja dipecah belah otak masyarakat Indonesia ini. Jadi yang tadinya fokus presiden tiba-tiba lari ke fokus partai yang tadi Bung Roy bilang, bahkan sekarang lari yang namanya caleg, keributan caleg, lari lagi si oknum PPK. Jadi banyak fiturnya nih. Nah
untuk membuat fokus ini kan sebenarnya Bung Roy tadi sudah bilang kuncinya adalah log activity. Betul. Nah itu kita harus ulang-ulang ke masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mendorong ke yang namanya Komisi Informasi Keterbukaan Publik ya Bung Roy ya. Untuk bisa KIP. membuka KIP itu untuk bisa membuka log activity itu. Siapa sebenarnya oknum? Apa benar ada perintah? Katanya kan di mana-mana bilang menuduh ada perintah dari pusat termasuk yang Tapos. Katanya perintah pusat. Ada lagi yang di Jawa Timur bilang katanya perintah pusat. Jadi mereka ini kan kata-katanya. Nah maksudnya kita fokus untuk pengulangan log activity tadi ke Bung Roy, termasuk alurnya, jalurnya, biar masyarakat seluruh Indonesia minta buka dari Sabang sampai Merauke. Silakan Bung Roy. Setuju. Jadi memang betul. Jadi log activity itu merupakan bagian dari salah satu is a part of audit forensik. Ya akan ketemu itu. Tapi yang saya pesankan juga agar tidak mengulangi tragedi tahun 2019 di mana 700 lebih anggota KPPS meninggal. Mulai sekarang pahlawan-pahlawan lapangan yang berani teriak apa adanya, termasuk yang di Bekasi yang sampai nangis-nangis ya. Tolong diamankan dulu. Ya gitu, diamankan tuh dijaga keselamatannya. Saya worry betul. Saya takut betul akan bisa bertambah angka 130 orang yang atau 130 lebih yang sudah meregang nyawa sekarang ini. Karena apa? Ini belum pertarungan yang sebenarnya. Belum pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran sebenarnya nanti mendekati tanggal 20. Itu benar-benar brutal nanti pertempuran. Karena disitulah terjadi semuanya bergerak. Paslonnya nanti akan berusaha ditingkatkan dan dipatok segitu. Yang partai juga akan berusaha dimultiplikasi, dibus. Caleg akan berusaha digeser-geser. Ya, karena ada tujuannya nanti. Kalau caleg atau partai itu digeser, nanti akan ada mekanisme untuk ketua DPR tahun depan. Ya, gitu. Tahun ini, sorry. Jadi periode ke depan itu kan krusial. Sekarang ketua DPR kan masih dipegang oleh teman-teman dari PDIP. Kalau PDIP kalah, nah kejadiannya apa? Nah, persis seperti sidang pertama paripurna pembukaan kemarin. Dah kayak gitulah kondisinya. Artinya apa? Udah keinginan masyarakat itu untuk angket ya. Sudah disuarakan oleh 3 anggota DPR. 1 dari PKB, 1 dari PKS, 1 dari PDIP. Dianggap angin lalu aja sama ketua. Gak ada kesimpulan, gak ada pertanyaan lanjut. Padahal kan dengan mudah. Oke kalau gitu apa tadi diusulkan angket ya. Angket sudah ada berapa orang sini ke depan. Clear. Cepet banget itu terjadi. Tapi kan enggak. Udah saya ikuti itu mulai dari awal. Udah mulai interupsi aja jawab nanti interupsinya nanti pelantikan PAW dulu kan pelantikan dulu PAW nah baru interupsi jadi sudah ibaratnya sudah itu kemana Puan itu? Nah yang bersangkutan itulah yang saya kaget yang bersangkutan kan lagi ada di Perancis memang lagi mengikuti World Forum Parliamentary Forum ya saya dulu ketika anggota parlemen juga saya dulu anggota BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen. Itu banyak kalau mau ikut kayak gitu. Tapi terus terang saja, ya ini terus terang. Pak Peter Tobias, kemudian Pak Agun. Anggota Dewan Legislatif, kalau ngikut kayak gitu, kita tuh bukan eksekutif. Kita tuh nggak nentuin apa-apa. Mohon maaf ini, ya kayak anggota DPD aja kemarin ngusulin pansus angket. Ya nggak ada gunanya apa-apa. Kelihatannya gagah, DPD ngusulin pansus angket. Hasilnya nggak akan berguna. Karena menurut undang-undang nggak ada marwah hukumnya. Lain kalau DPR manggil-manggil orang melalui pansus datang. Kalau DPD manggil orang nggak datang nanti, nggak ada konsekuensinya kok. Secara hukum nggak ada aturan. Nah itu, jadi waktu itu ketua DPR yang berasal dari PDI Perjuangan malah nggak datang. Jadi melihat itu saya sudah, aduh ini angket sudah layu sebelum berkembang ini, belum. Iya, udah masuk angin nih, harus minum obat anti masuk angin yang darat laut udara itu ya itu. Jadi benar ini saya worry betul ya. Mungkin pengusulan angketnya jadi usulnya ya. Karena gampang lah cari 25 orang tanda tangan itu gampang. 2 fraksi gampang. Tapi nanti begitu mau mengambil keputusan itu yang tidak gampang. Karena pasti ada aja nanti orang dibikin gak datang di sidang. Karena itu harus dihitung secara kepala. Gak boleh dihitung online. Selama yang saya tahu ya gitu. Entah nanti kalau sudah ada perhitungan secara online jadi
orang cukup ngidupin asprinnya atau TA-nya suruh ngidupin komputer dihitung. Nah itu bisa jadi lebih curang-curangan lagi nanti. Karena nanti itu yang terjadi. Jadi angket itu saya khawatir lah gitu. Itu akan terjadi. Makanya tetap opsi MK itu tetap harus dibuka. Meskipun MK-nya mungkin kita khawatir itu hanya jadi mahkamah kalkulator. Tetapi saya kan lihat masa ada mantan ketua MK nggak bisa ngasih pencerahan gitu ya kan. Prof Mahfud kan harusnya kan juga bisa paling nggak memberikan guiding. Oh MK harus begini gitu. Untuk yang mengajukan bukan untuk MK-nya. Ke Bung Tobias dulu nih kalau kita geser-geser ke angket dan kondisi. Ya. Tetap nanti kita harus ada tadi log activity pengulangan itu harus kita ulang-ulang. Bung Tobias tadi Bung Roy sudah membuka gimana angket kemarin itu ya tadi bahwa ada visible hand ya yang memang mengatur Puan pergi dan ya begitulah. Jadi angket itu kelihatannya masuk angin juga banyak masyarakat menebak seperti itu. Jadi untuk Nasdem dan satu lagi P3 yang tidak ikut juga banyak cluenya ini ada apa dan ada apa, apakah kekuasaan bermain atau siapa bermain agar memang semua lancar. Cuman kan Pak Prof Mahfud juga kelihatan seperti sekarang ini juga tetap giat menyuarakan, Ganjar juga demikian, hanya partai-partai tertentu dan ketua DPR yang memang ini ya nggak tahu lah. Silakan Bung Tobias. Ya kalau saya sih kan dari awal kan saya udah bilang angket ini omong kosong. Omong kosong. Itu DPR tuh kalau menurut saya jangan dipercaya itu setali 3 uang. Ya ini kan sama dengan main catur. Yang rajanya harus disekak mati untuk berjalan, dia nggak mau, dia malah jalannya kemana-mana. Nah ini menjadi ya satu modus dan ini krusialnya begini, ya apapun yang terjadi, taruh pun kalau angket itu jadi, ya kan? Lah ini pertanyaan saya kan kembali lagi tuh, ini kalau orang yang nanti nggak terpilih dia nggak jadi, nanti pas lagi voting, apa dia mau milih? Kalau dikasih duit dia pasti mau pilih duit daripada saya nanti tetap dengan hak angket lalu saya nggak dapat duit, dengan saya udah nggak jadi ya saya ambil duit. Itu kan hal yang paling gampang, yang paling sepele kita pikir kan. Nah tetapi pertanyaan kita ya kalau memang itu betul-betul hak angket berjalan, nah itu berarti kan masyarakat akan melihat bahwa partai-partai mana yang punya tujuan untuk membangun demokrasi ini yang baik, partai mana, ya kan? Tetapi kalau cuma partai hanya tersandra dengan dia punya, ya mohon maaf, mungkin ada korupsi satu atau dia punya saudara korupsi atau dia punya suami ada juga namanya disebut-sebut di KPK. Nah itu kan menjadi tersandra dan dia berani enggak? Saya rasa itu menjadi bahan kayak pikiran dia bahwa ini kalau saya berbuat sesuatu seperti ini besok jangan-jangan nama saya sudah disebut lagi, ya kan, dipanggil KPK dan bukti nama Ganjar baru ngomong aja, bukti Ganjar sudah dilaporin kan. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita bilang kan bahwa ya politik ini sudah kotor. Ya, narasi yang dibuat ya kan sama masyarakat ini ada yang pro kontra, tetapi narasi yang memang nggak suka terhadap orang-orang yang memang punya niat baik untuk bangsa dan negara, untuk memajukan bangsa dan negara, orang-orang seperti itulah yang nanti dicari dan dibuat seperti mereka nggak bisa ngomong, dan itulah peran KPK. Jadi kita ulang-ulang lagi yang namanya log activity. Dan kita mohon ke Pak Roy biar masyarakat dari Aceh sampai Papua juga bisa mengetahui alur atau penjelasan yang simpel agar masyarakat juga tahu bukti atau kunci kecurangan para KPPS oknum-oknum ini itu ada di log activity. Silakan. Ya, intinya gini. Jadi log activity itu anggap aja catatan ya, catatan aktivitas apa yang kita lakukan
ketika kita bekerja dengan sebuah sistem atau bekerja dengan sebuah software. Semenjak sistem Sirekap ini di launch Januari 2024 yang terbaru ya, karena Sirekap ini kan sudah ada sebenarnya ketika pilkada 2 tahun yang lalu. Cuman yang versi baru yang konon canggih dulu itu, yang ada OCR, yang ada OMR, yang dibangga-banggakan bisa menyeken gambar sendiri keluar angka dan ternyata amburadul itu kan rilis pertamanya kan Januari. Yang mana Januari itu sebenarnya itu juga konyol karena di Januari itu masih beta version. Ya, masih beta version. Nah, tapi apapun softwarenya itu ada yang namanya log activity record. Jadi ada yang mencatat. Jadi kalau ada orang masuk, otomatis masuk itu akan terdeteksi. Dia IP-nya, internet protokolnya dari mana, IP address-nya dari mana. Jadi misalnya kita selaku petugas KPS dari Jakarta, dari Cibinong atau dari misalnya dari Durensawit gitu, kita masuk. Waktu kita daftar, kita apply ke program atau kita application itu kan kita daftar. User ID kita ada di situ dan kita daftarkan. Selaku apa? Misalnya selaku petugas. Oke, begitu kita selaku petugas TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, oke itu akan dicek dulu oleh KPK. Benar ada gini, namanya benar sesuai, baru dia dikasih access code. Baru dia bisa masuk, istilahnya dikasih password tadi. Nah begitu dia dikasih password, otomatis ada kewajiban dan hak dari seseorang itu untuk dia hati-hati. Kenapa? Begitu dia masuk dan dia gunakan login dia menggunakan nama itu dan TPS mana, otomatis dia langsung tercatat. Dan itu ada database-nya yang nyatet itu semua. Dan itu semua nggak mungkin hilang, ada itu semua. Jadi mulai dari kapan dia masuk, sekedar dia ngecek, sekedar dia apa, terus dia nambahin dari misalnya dia bekerja untuk beberapa TPS ya, dia nginput, terus TPS yang lain diinput, itu ada di situ, ada catatannya. Jam sekian, menit sekian, ini si petugas ini aktif dari IP sekian, IP-nya aja muncul di situ. Jadi bisa ketahuan dia itu mengaksesnya dari mana, kemudian apa yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan modif on sekian, layer line sekian, sekian. Ada. Semua itu ada. Nah, ini yang kemudian akan menjadi bukti atau digital evidence ketika terjadi penelitian, penyelidikan atau bahkan penyidikan oleh kepolisian, unit cyber kalau terjadi karut-marut seperti kemarin. Disitulah bisa kejadian kalau misalnya ada pelaporan, oh itu KPS yang salah yang ubah-ubah, oke. Nah tapi jangan lupa log activity ini sebenarnya ya, bisa juga nyatet Mas Gun, bisa juga nyatet kalau misalnya sistem itulah yang melakukan autokoreksi. Cuman, nah ini yang saya harus bilang sekarang, benar Pak Gun tanya. Script yang dimasukkan, JSON script ini rupanya bisa ngakali juga log activity ini. Ini yang bahaya. Jadi yang saya lihat ada yang tercatat dia melakukan perubahan automatically, ada yang tidak tercatat. Sebenarnya gampang bagi kita. Kita tinggal cek saja. Ya, angka resminya itu defaultnya berapa? Kalau defaultnya sekian ya harusnya dia tampilan sekian. Kalau ternyata berubah ya berarti mismatch. Kalau mismatch ya berarti tidak bisa lagi dianggap itu benar atau resmi. Udah sebenarnya so simple itu aja kalau orang melakukan audit itu. Karena log activity itu akan sangat bisa sebagai jejak digital seseorang untuk kemudian masuk dan diketahui dia melakukan perubahan apa. Oke, jadi mungkin kan pembuatnya si programmernya kan adalah kan ITB kan. Ya. Nah mungkin Bung Roy bisa mengingatkan tentang tadi kan bahwa kejahatan skrip dalam sebuah program tadi kan memang bisa tadi disusup, disisip atau dibuat skrip yang memang tadi menghilangkan log activity itu. Mungkin Bung Roy bisa pesan ke pembuatnya itu agar jujurlah kepada bangsa ini, rakyat ini, karena kita butuh calon legislatif yang jujur, calon pemimpin yang jujur, dimulai dari sistem itu Bung Roy, silakan. Tidak habis-habisnya saya sudah menghimbau sampai berteriak kepada teman-teman dari kampus Ganesha ini. Demi nama baik citra kampus yang saya hormati. Meskipun saya tidak berasal dari situ, tapi kampus itu seringkali ngundang saya sebagai pembicara. Jadi saya sangat menghormati itu. Dan di dalam itu banyak teman-teman saya yang ahli-ahli IT yang jauh lebih senior sebelumnya ya, sebelum angkatan saya. Jadi angkatan 80-an tuh ada banyak lah nama-nama orang terkenal dari kampus itu. Bicaralah
agar nama kampus Anda, kampus yang sangat terkenal di Bandung itu, ya, Technische Hogeschool, dulu namanya zaman Belanda itu, ya, Technische Hogeschool te Bandung, nah itu kampusnya itu dapat kembali murni. Karena apa? Aku yakin sebenarnya Pak Tobias dan Pak Gun, secara institusional mereka tidak terlibat, tetapi secara oknum pasti ada. Kenapa saya bilang pasti? Kalau itu dilakukan intruder, orang di luar, ya harusnya teman-teman di sana teriak lapor. Apakah mungkin mereka TST, tahu sama tahu, sehingga waduh kalau dilaporin ini bisa kena nih. Atau jangan-jangan memang wah ini kita juga ini yang kena. Jadi mereka nggak speak up. Kalau mereka speak up, persis seperti yang saya bilang dulu ketika tahun 2004, ketika situs KPU itu dihack, ya. Waktu itu Bu Kusnul Mariah, ya, lawan saya waktu itu. Saya berhadapan waktu itu dengan Bu Kusnul ketika di Hotel Borobudur waktu itu. Tapi begitu itu selesai kami rangkul-rangkulan, kami salaman. Karena apa? Karena ternyata Bu Kusnul bilang, oh benar ya Mas Roy apa yang Anda katakan. Koreksi timah. Padahal saya sudah tuntutan sama Bu Kusnul, tuntutan kepolisian udah. Jadi memang udah, tapi apa? Waktu itu ada hacker masuk ke situs KPU. Partai jambu, partai pisang, partai apa berubah semua. KPU enggak defense. KPU langsung undang polisi. Polisi masuk, cybercrime masuk. Dipimpin waktu itu kalau nggak salah Pak Peter Golose, ya, sekarang kepala BNN, ya, sekarang Komjen Peter Golose sekarang udah Komjen. Ya, sudah diganti juga ya. Dulu sempat Kapolda Bali, ya. Nah itu dengan undang-undang yang terbatas waktu itu, kita masih pakai Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Makanya kita desak Undang-Undang ITE diresmikan tahun 2008, karena waktu itu masih tahun 2004. Dengan terbatas saja bisa dikejar kan kena pelakunya. Saya salut KPU jujur, ya. Karena apa? Dia nggak terlibat kok. Kalau dia nggak terlibat apa susah? Lah sekarang kan repot ini. Komisionernya, ketua komisionernya ngomong nggak jelas kanan kiri, bilang sepanjang yang saya ketahui lah apalah. Yang satunya bilang saya jamin, yang satunya bilang ini rahasia negara lah. Masuk semua itu harusnya, gitu loh. Kalau fair ya. Aparat itu fair, masuk semua melakukan kebohongan publik semua sudah. Kebohongan publik, pelanggaran terhadap undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Dan bahkan menganggap sesuatu yang sifatnya hak masyarakat itu sebagai rahasia negara. Ini konyol banget. Dan tambah lagi membuat keonaran, ya, karena apa ini udah onar, entar lagi lebih onar lagi. Dan akan jauh lebih onar Pak Gun, kalau tiba-tiba KPU itu menyetujui apa yang dilakukan. Sama seperti pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Apa? Waktu bulan Oktober, akhir Oktober, dia belum mendapatkan persetujuan dari DPR waktu itu. Meskipun sudah ada keputusan MK, tapi akhirnya MK itu salah ya, MK 90 itu. Aturan KPU-nya masih aturan lama yang syarat batas minimalnya 40 tahun. Harus mendapat persetujuan DPR. Waktu itu DPR reses sampai dengan tanggal 30. Tanggal 25 dia terima itu dan dia sahkan. Nah ini bisa sama. Batas akhir pengumuman untuk pemenang adalah tanggal 20 Maret. Bisa jadi dia umumkan sebelumnya. Nanti. Ya kan tengah malam lagi kayak dulu itu pengumuman. Udah itu gaduh lagi, itu membuat gaduh dan pasti akan terjadi kehebohan. Wong enggak usah atau belum diumumkan resmi aja ada yang udah deklarasi kemenangan kok, apalagi ini gitu loh. Jadi ya ini akan sangat berbahaya. Oke, Bung Roy, udah mau 1 jam ini. Bung Tobias, kita sudah mendengar apa yang digambarkan Bung Roy, dalamannya KPU, selak beluk cara licinnya KPU, bahkan 20 ini memang diramalkan bisa gaduh, pengumuman dibilang nanti sebelumnya. Jadi menurut versi eksponen pemuda Indonesia, seperti apa nih gambarannya nih, baik pengumuman capresnya, calegnya yang memang sengaja dibuat rame. Ini gimana sih negara kita, saya sendiri juga bingung ini. Ya, kalau kita lihat ya seperti ini ya mohon-mohon nggak gaduh, tapi kalau lihat cara-cara seperti ini yang dilakukan sama KPU,
Ya ramalan saya ya pasti gaduh. Karena yang bikin gaduh ya mereka sendiri. Bukan rakyat, bukan orang lain, ya mereka. Dengan mereka punya apa? Punya sikap tingkah laku mereka yang arogan. Ya mohon maaf saya bilang arogan ya. Karena ya saya ngelihat ditanya sama masyarakat ke KPU saja. Jawabannya kan bukan jawaban yang menyenangkan, yang bisa rakyat itu mengerti. Akhirnya kan rakyat kan marah sendiri dengan cara-caranya dia. Ya kan coba aja contoh si Rekap itu kan ditanya berulang kali. Tapi jawabannya dia seperti itu. Jawabannya dia ya tetap ngomong bahwa ya itu program yang dijalankan. Nah, harusnya dia ya itu dan ujung-ujung kan manual juga kan. Nah itu yang saya bilang, kita sebagai eksponen pemuda Indonesia tuh kita berharap bahwa yang sudah dilaporin ya, ini mohon maaf sekali lagi Mas Gun, yang sudah dilaporin sama masyarakat tentang indikasi bahwa ada temuan-temuan yang betul-betul ada ya kan terhadap kecurangan-kecurangan oknum atau KPU itu ada dan datanya sudah dibawa lah, kalau bisa ya diproses supaya apa? Supaya pencitraan dari kepolisian atau aparat atau Bareskrim itu ya kan itu bahwa memang betul mereka bersih. Untuk apa? Untuk melihat mengayomi masyarakat yang lapor. Nah, tapi kalau seandainya nanti mereka melempar tangan lagi, akhirnya ya nanti rakyat akan menilai bahwa oh ini mereka pilih kasih. Kalau yang satu sisi yang lapor ya kan mereka terima, tetapi kalau lawan yang lapor nggak diterima. Nah ini kita mohon seperti itulah ya kan. Nah hal-hal seperti itu jangan sampai membuat rakyat ini kecewa dan masyarakat kecewa, akhirnya jadi blunder sendiri. Nah ini yang kita takutkan Mas Gun. Kalau memang sampai nanti tanggal 20 ini, kalau memang nggak ada perubahan dengan sikap tingkah laku dari KPU, saya pikir bahwa saya ramal ini akan rusuh. Karena ya itu rusuh dengan mereka punya cara sendiri itu Mas Gun. Mungkin butuh closing statement yang terbaik nih untuk bangsa ini, rakyat ini. Situasi memang pelik, kekuasaan memang dituduh bahwa dia adalah pengatur segalanya. Cuman mungkin orang-orang baik juga masih banyak, termasuk jawaban-jawaban klasik juga banyak yang dibantah. Bahwa nanti kalau ada salah ke MK lah, kalau KPU salah nanti perhitungannya manual. Tapi cara-cara cerdas KPU, oknum-oknum KPU, KPPS juga memang dengan tadi Bung Roy udah dipersiapkan C1-nya tanda tangannya sama lah, apalah. Sekali lagi mungkin butuh orang cerdas seperti Pak Roy untuk bisa memberikan nuansa berbeda. Ya kita tetap berharap jangan rusuh Pak Roy. Karena negara ini butuh orang-orang seperti Pak Roy, cuman lebih kepada edukasi agar masyarakat tadi kalau memang salah, kalau ada jawabannya seperti tadi low activity lah atau apapun lah, silakan Pak Roy. Ya, jadi sekali lagi saya benar-benar dari hati yang paling dalam ini ya, Pak Tobias, Pak Agun itu menghimbau kepada teman-teman sesama sivitas akademika ya, dokter-dokter, rekan-rekan sejawat ya, atau senior-senior saya para profesor, guru besar, kembalilah menyampaikan gerakan ya. Gerakannya tentu bukan gerakan rusuh demo, bukan. Gerakan secara moral, gerakan secara politik tapi bermakna. Bermakna itu begini. Artinya gerakan yang memang bisa mengunci secara sistem atau secara hukum. Ya. Misalnya apa? Ketika mereka bersedia untuk melakukan kesaksian di MK, gitu ya. Ketika mereka bersedia juga memberikan satu wacana. Mungkin senior-senior yang pernah bekerja di MK bisa juga, ini bukan cawe-cawe, tetapi memberikan masukan kepada junior-junior yang ada di MK, atau senior-senior purnawirawan TNI dan Polri memberikan masukan kepada Bareskrim dan lain sebagainya, supaya mereka kembali ke merah putih, supaya mereka kembali kepada apa yang ada di Republik ini dengan lurus. Memang secara pragmatis yang disampaikan Pak Tobias tadi sangat betul. Anggota Dewan ya agak sulit diharapkan, apalagi mereka yang jelas-jelas gak masuk. Beberapa anggota Dewan yang vokal, teman-teman PDIP yang gak perlu saya sebut nama lah, itu mereka kan vokal-vokal tapi sudah jelas gak akan masuk lagi. Itu ya udah lemes sekarang.
Mereka nggak mungkin ikut menyuarakan angket. Nah, mereka mungkin akan bersuara tapi untuk dapat modal. Nah, itu tadi bekal untuk pensiun tadi. Dan itu lumayan gitu loh. Itu kabarnya saya nggak ngerti kabar. Nah, artinya gini, kembali saya ajak untuk melakukan pengingatan karena kita sama sekali tidak ingin bangsa ini memperoleh hasil pemilu 2024 tanggal 20 Maret besok yang dikenal oleh seluruh dunia sebagai dengan cap pemilu the worst, pemilu yang paling jelek, bukan hanya pada saat reformasi tapi pada saat pemilu mulai dari terbentuknya republik ini. Gitu ya. Dari mulai tahun 55 sampai sekarang ini mungkin pemilu terburuk. Karena apa? Karena awal udah muncul narasi kecurangan itu. Enggak, kita lihat ini pada tahun 71 atau bahkan meskipun saya belum lahir ya tahun 55, tapi kan kita bisa baca buku sejarah. Kalau ini anak cucu kita nanti baca buku sejarah, googling akan terus menemukan pemilu curang tahun 2024 dengan pemenang yang tidak layak, dengan pemenang anak yang belum cukup umur, dengan pemenang apa gitu kan nggak bagus banget gitu loh. Apalagi nanti 2024 2045 kita akan memasuki Indonesia emas katanya. Lah kalau didasarkan pada pemilu 2024 yang sudah seperti ini, berikutnya lagi nanti kecurangan ini akan terulang. Yang namanya KKN, korupsi nepotisme, itu akan berulang. Nanti akan berulang lagi, sekarang anaknya, nanti cucunya yang masih anak kecil, nanti mantunya, nanti ikut semua nanti. Dan itu bukan hanya di level pimpinan negara, tapi kabupaten, kota, gubernur semua ngikut semua nanti semua. Dan itu akan jadi karena sudah ada contohnya. Nah, jadi apakah kita rela memiliki negara Indonesia yang dikenal semacam itu? Jangan-jangan guyonan dari yang sudah ada, ini videonya sudah lama sebenarnya beredar di medsos dari salah seorang kepala negara di Jepang waktu itu yang dia bilang pemilu di Amerika, pemilu sekarang hasilnya 4 hari kemudian, pemilu di Jepang hasilnya sore nanti muncul, pemilu di Indonesia sejak kemarin sudah tahu hasilnya. Nah itu akan benar itu terjadi, ada itu videonya. Jadi kalau itu yang tadi kan malu banget kita, itu akan diulang-ulang. Dan citra Indonesia akan buruk sekali. Masa seperti itu? Saya terus terang gak rela ya. Dan insya Allah teman-teman bisa mendengarkan ini ya dan speak up untuk menyelamatkan bangsa ini. Selamatkanlah bangsa ini. Oke, silakan Bung Tobias closing statementnya. Ya, pesan saya agar yang pertama KPU harus transparan, karena di saat KPU tidak transparan dengan waktu sisa yang berapa hari ini itu akan berbahaya sekali ya. Karena itu kita berharap dari eksponen pemuda Indonesia kalau bisa jujurlah dalam segala hal, dan apapun yang kalian kerjakan semua akan dihitung, dilihat dan dikerjakan oleh generasi-generasi akan datang. Kalau contoh yang kalian tidak baik akan mewarisi contoh yang tidak baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Kita berharap bahwa nanti untuk pemilu tahun depan 2029 lebih baik lagi daripada 2024. Dan untuk itu kita berdoa agar selesai pemilu ini kita bersatu kembali dan kita berharap yang terbaik untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia. Terima kasih Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Roy Suryo, terima kasih Bung Tobias. Semua bincang-bincang kita mungkin bisa didengar bahkan sampai Presiden Jokowi, seluruh rakyat Indonesia, agar tetap mengedepankan kejujuran. Itu yang penting bagi bangsa ini. Demikian pemirsa IGTV bincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang memang sudah membuat bangsa ini bisa cerdas, bangsa ini bisa membangun kejujurannya kembali. Untuk KPU jangan takut untuk diforensik. Kalau perlu tiap hari KPU selalu bilang silahkan Bung Roy Suryo datang ke KPU untuk memforensik, untuk melihat log activity, siapa merubah, siapa oknum-oknum tersebut, agar rakyat Indonesia juga bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di KPU. Jujurkah atau memang karena uang? Saya tidak mau atau bangsa ini tidak mau KPU rusak untuk merusak negara ini. Kita tidak mau orang-orang hitam ada di KPU dan merusak bangsa ini. Bangsa ini perlu orang-orang jujur untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa besar di 2045.
Saya Mo Gunawan undur diri, salam pemuda Indonesia.